Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka di dalam Madrasah Mulia Barid ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya Ramadan salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, mohon maaf ini agak kesiangan karena sengaja saya mencari suasana baru. Nah, ini saya berada di pematangan sawah ya, di sebelah barat Kali Cangkok atau di wilayah Desa Cipang, biar agak fresh gitu ya. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, masih tentang surat Al-Lahab. Sedemikian hebatnya paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini di dalam memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mencela, mencerca, mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istrinya yaitu Ummu Jamil juga demikian, menjadi wanita yang terdepan di dalam menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya mereka di dalam menyakiti Rasulullah, sampai-sampai Allah menurunkan sebuah surat untuk mereka berdua, yaitu surat Al-Lahab. Bayangkan, surat Al-Lahab ini menjadi ayat Al-Quran yang kalau kita baca maka menjadi pahala. Siapa yang membacanya ini menjadi pahala. Coba bayangkan, ayat yang menerangkan tentang seseorang yang celaka, surat yang menerangkan tentang seseorang yang dinas masuk neraka, bisa menjadi pahala bagi siapapun umat Islam yang membacanya. Luar biasa. Ini tidak mungkin Allah menurunkan surat ini tanpa sebab. Kenapa? Karena sahabat, karena paman Nabi ini, ya, mohon maaf, karena paman Nabi ini begitu sangat menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah adalah kekasih Allah, manusia pilihan Allah, dan Allah tidak rela kekasihnya disakiti. Seluruh dunia, seluruh umat Islam kalau membaca surat Al-Lahab dapat pahala. Dapat pahala. Padahal ayat itu menerangkan tentang seseorang yang dinas masuk neraka. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dari ayat ini atau dari surat ini kita bisa mengambil suri teladan bahwa orang yang menghalangi perjuangan syariat Islam, orang yang menghalangi Allah untuk disembah, itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu anak-anakku sekalian,
jangan pernah kita membantah, jangan pernah kita menghalangi perjuangan seorang ulama atau perjuangan seorang habaib atau kiai di dalam menyebarkan syariat Islam. Karena ini sangat bahaya sekali. Istri Abu Lahab pernah membawa batu menemui Rasulullah, tapi Allah mencabut penglihatan dia. Yang dia lihat hanya Abu Bakar Siddiq. Dia bertanya pada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, mana Muhammad? Saya ingin melemparnya dengan batu ini. Nabi Muhammad ada di situ, tapi istri Abu Lahab ini enggak melihat. Begitu pergi, sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasul, bukankah engkau tahu sendiri dia enggak melihat kamu? Kata Rasulullah, iya, Allah telah mencabut penglihatannya. Masya Allah. Rasulullah mau ke masjid, dipasangin duri di jalanan. Rasulullah mau ke masjid, ya, diludahin wajahnya. Akan tetapi Rasulullah sangat bersabar sekali. Dan anak-anakku sekalian, buah dari kesabaran Rasulullah SAW, sekarang beliau bisa memetik buah kesabaran ini. Bahkan kita semua bisa memetik kesabaran beliau. Oleh karena itu, mari kita sedikit-sedikit menyuri tauladani beliau di dalam menyebarkan agama Islam ini. Kita tahu bahwa perjuangan Islam itu sangatlah berat, memperjuangkan syariat Islam sangatlah berat. Bukan hanya orang lain, tetangga kita, bahkan saudara kita yang akan menghalangi perjuangan ini. Maka bersabarlah, bersabarlah. Kata Rasulullah, sabar di dalam melaksanakan taat. Melakukan taat itu repot, sabar perlu kesabaran. Barang siapa yang sabar melaksanakan taat akan dikasih derajat oleh Allah 300 derajat. Dan barang siapa yang sabar meninggalkan kemaksiatan akan dikasih pahala 600 derajat. Dan barang siapa yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan akan dikasih pahala 700 derajat. Bersabarlah sebentar, niscaya engkau akan merasakan buah yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Ingat, menggenggam agama, memegang agama di akhir zaman itu laksana memegang bara api. Panas sekali, sangat panas sekali. Contoh kecil aja, termasuk identitas umat Islam adalah peci, tutup kepala, jilbab, kemudian sarung. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam malu, ke mall pakai peci malu, ke mall pakai sarung malu, naik bis pakai sarung malu, naik bis pakai jilbab malu. Padahal itu adalah pakaian yang sopan, pakaian yang sangat sopan. Coba kalian lihat itu, orang-orang yang ke mall pakai rok bikini membuka aurat, orang-orang yang pergi ke kota dengan mengumbar auratnya, mereka pede-pede aja, padahal mereka nggak sopan. Sementara kita sopan, kita pakaian sopan, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci kan sopan. Bayangkan kalau ada narapidana, pasti ketika sidang dikasih peci. Kenapa? Karena itu pakaian kesopanan. Sayangnya yang dikasih peci ketika telah menjadi narapidana. Dan ini menjadi sesuatu yang buruk menurut saya bagi umat Islam.
Mestinya pakai peci bukan ketika jadi narapidana, ya. Tapi ketika kita bebas pun kita harus tidak boleh malu untuk menampakkan identitas kita sebagai umat Islam, apalagi memegang syariat Islam, apalagi memegang hukum Islam. Ini tantangannya akan sangat sulit sekali. Oleh karena itu surat Al-Ahzab menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersabar di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi tantangan ini. Anak-anakku sekalian, mari selanjutnya kita simak pelajaran sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.